Umar bin Khattab, singa padang pasir yang menjadi khalifah. Bab 1. Kelahiran dan masa kanak-kanak. Di tanah Arab yang gersang, di antara suku-suku yang bertikai dan hidup dalam kebiasaan jahiliyah, lahirlah seorang anak yang kelak akan mengguncang sejarah. Ia bernama Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza, berasal dari suku Bani Adi, salah satu cabang suku Quraisy yang dihormati. Ayahnya, Khattab bin Nufail, dikenal sebagai pria keras dan tegas, sedangkan ibunya, Hantamah binti Hashim, berasal dari keturunan yang kuat. Umar tumbuh sebagai anak yang berbeda dari kebanyakan anak Quraisy lainnya. Tubuhnya tinggi besar, kulitnya kecoklatan, dan matanya tajam, seolah mampu menembus jiwa siapapun yang menatapnya. Sejak kecil, ia terbiasa hidup dalam kerasnya kehidupan di gurun. Ayahnya mendidiknya dengan disiplin yang kuat, mengajarkannya cara bertahan hidup di padang pasir, berdagang, serta berperang. Seperti anak-anak Quraisy lainnya, Umar belajar membaca dan menulis, sesuatu yang masih jarang di kalangan suku-suku Arab pada saat itu. Ia juga mendalami puisi dan sejarah kaumnya, memperkaya pengetahuannya tentang silsilah suku-suku serta tradisi nenek moyangnya. Namun, satu hal yang paling membentuk karakter Umar adalah keberaniannya. Ia tidak pernah takut menghadapi siapapun. Jika ada yang menghinanya atau mengancam kehormatannya, ia akan segera membalas dengan kekuatan fisiknya. Sejak muda, ia sudah dikenal sebagai petarung hebat yang sering menang dalam duel antar pemuda Quraisy. Bab 2. Kehidupan sebelum Islam. Sebagai seorang pemuda Quraisy yang gagah dan cerdas, Umar mendapatkan tempat terhormat di kalangan kaumnya. Ia tumbuh menjadi seorang pedagang sukses, sering bepergian ke Syam dan Yaman untuk berdagang. Dalam perjalanannya, ia belajar banyak tentang politik dan strategi perdagangan. Namun, selain menjadi pedagang, Umar juga dikenal sebagai salah satu pemuda Quraisy yang paling keras dalam mempertahankan tradisi nenek moyangnya. Ia adalah seorang pemuja berhala yang setia dan sangat membenci ajaran baru yang dibawa oleh Muhammad bin Abdullah. Ketika Islam mulai menyebar di Makkah, Umar menjadi salah satu tokoh yang paling vokal dalam menentangnya. Ia melihat ajaran Islam sebagai ancaman terhadap sistem sosial Quraisy dan menganggap Muhammad sebagai pemecah belah sukunya. Umar sering menyiksa budak-budak yang masuk Islam, bahkan tidak segan-segan memukul mereka hingga pingsan. Salah satu peristiwa paling terkenal adalah ketika ia dengan penuh amarah memutuskan untuk mengeksekusi Nabi Muhammad. Ia menghunus pedangnya dan berjalan dengan langkah penuh kemarahan menuju tempat Nabi berada. Namun, di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang Muslim yang menyembunyikan keimanannya. Nuaim bertanya, "Hendak kemana, wahai Umar?" Umar menjawab dengan lantang, "Aku hendak membunuh Muhammad yang telah mengacaukan Quraisy." Nuaim tersenyum dan berkata, "Sebelum engkau membunuh Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudara perempuanmu sendiri, Fatimah, telah masuk Islam?"
Umar terkejut dan segera bergegas menuju rumah saudara perempuannya. Ia mendapati Fatimah dan suaminya, Sa'id bin Zaid, sedang membaca ayat-ayat Al-Quran. Umar yang marah langsung memukul Fatimah hingga darah mengalir dari wajahnya. Namun, Fatimah tetap teguh dan berkata, "Lakukanlah apa yang kau mau, wahai Umar, tapi ketahuilah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Hati Umar terguncang. Ia melihat lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, lalu meminta untuk membacanya. Dengan tangan bergetar, ia mulai membaca surat Taha. Hati Umar terguncang. Ia melihat lembaran Al-Quran yang dipegang Fatimah, lalu meminta untuk membacanya. Dengan tangan bergetar, ia mulai membaca surat Taha. "Taha, kami tidak menurunkan Al-Quran kepadamu Muhammad agar kamu menjadi susah, melainkan sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah." Quran Surat Taha ayat 1-3. Saat itulah hatinya terbuka. Ia merasa ada kekuatan luar biasa dalam ayat-ayat itu. Pedang yang tadinya ia genggam dengan amarah kini jatuh ke tanah. Dengan penuh kebimbangan, ia bertanya, "Di mana Muhammad sekarang?" Dengan hati yang bergetar, ia berjalan menuju rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Nabi dan para sahabat berkumpul. Saat ia tiba, para sahabat yang melihatnya segera bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Namun, Nabi dengan tenang berkata, "Bukakan pintu untuknya." Ketika Umar masuk, Nabi menatapnya dengan penuh wibawa dan bertanya, "Apa yang kau inginkan, wahai Umar?" Umar menundukkan kepala, lalu berkata, "Aku datang untuk bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Suasana seketika berubah. Para sahabat bertakbir, dan air mata kebahagiaan mengalir dari wajah mereka. Umar bin Khattab, sosok yang paling keras menentang Islam, kini telah menjadi bagian dari mereka. Sejak saat itu, hidupnya berubah selamanya. Pengumuman keislaman di depan Ka'bah. Setelah masuk Islam, Umar bin Khattab tidak lagi menyembunyikan keimanannya. Berbeda dengan banyak sahabat lainnya yang masih berhati-hati dalam menunjukkan keislaman mereka karena takut akan ancaman Quraisy, Umar justru menantang keterbukaan. Ia pergi ke Ka'bah, tempat berkumpulnya para pemuka Quraisy, dan dengan lantang berseru, "Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya." Kabar ini segera menyebar ke seluruh Makkah. Para pemuka Quraisy murka. Mereka menyerang Umar, berusaha memaksanya kembali ke agama nenek moyang mereka. Namun, Umar dengan fisiknya yang besar dan kuat melawan mereka satu persatu. Setelah pertarungan panjang, akhirnya Umar kelelahan. Namun, meskipun tubuhnya babak belur, ia tetap bertahan dalam keimanannya. Sejak saat itu, keberanian Umar menjadi contoh bagi banyak muslim lainnya. Jika sebelumnya kaum muslimin beribadah secara sembunyi-sembunyi, kini mereka mulai lebih berani. Bahkan, Umar bersama Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi yang juga seorang pejuang tangguh, sering mengawal Rasulullah saat berdakwah.
Karena keberanian Umar ini, Nabi Muhammad pernah berkata, "Jika ada seorang nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab." Namun, tekanan dari Quraisy semakin berat. Umar pun ikut merasakan penderitaan kaum muslimin, hingga akhirnya datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Ketika kaum muslimin mulai berhijrah ke Madinah, kebanyakan dari mereka melakukannya dengan sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh Quraisy. Namun, Umar memilih cara yang berbeda. Ia berdiri di hadapan Ka'bah, menghunus pedangnya, lalu berseru kepada orang-orang Quraisy, "Barang siapa ingin ibunya kehilangan anaknya, atau istrinya menjadi janda, atau anaknya menjadi yatim, maka hadapilah aku di balik bukit ini." Tak seorang pun berani menghadang Umar. Dengan langkah tegas, ia meninggalkan Makkah bersama beberapa sahabat menuju Madinah. Sesampainya di Madinah, Umar langsung ikut serta dalam membangun komunitas Muslim. Ia menjadi bagian penting dalam pemerintahan Islam yang sedang dibangun oleh Nabi Muhammad. Peran Umar dalam perang besar. Ketika Perang Badar pecah, Umar termasuk dalam pasukan Muslim yang berjumlah 313 orang menghadapi pasukan Quraisy yang berjumlah 1.000 orang. Meskipun kalah jumlah, pasukan Islam menang dengan pertolongan Allah. Salah satu peristiwa penting di Perang Badar adalah kematian Al-Ash bin Hisham, paman Umar yang masih berada di pihak Quraisy. Umar sendiri yang turun tangan membunuhnya di medan perang. Ia tidak ragu-ragu mengayunkan pedangnya demi Islam, meskipun harus menghadapi keluarganya sendiri. Dalam Perang Uhud, pasukan Muslim sempat mengalami kekalahan setelah pasukan pemanah meninggalkan posnya. Saat itu, Umar termasuk di antara sahabat yang tetap bertahan di sekitar Nabi Muhammad, melindunginya dari serangan musuh. Setelah pertempuran usai dan kaum muslimin mengalami kerugian besar, Umar ikut serta dalam usaha mengembalikan semangat pasukan Islam. Ia juga bersumpah untuk tidak pernah lagi mengulangi kesalahan yang menyebabkan kekalahan ini. Perang Khandaq dan Perjanjian Hudaibiyah. Ketika Madinah dikepung oleh 10.000 pasukan Quraisy dan sekutunya, Umar menjadi salah satu komandan penting dalam pasukan Muslim. Ia ikut menggali parit yang menjadi strategi pertahanan utama. Namun, salah satu momen paling emosional bagi Umar adalah saat Perjanjian Hudaibiyah. Dalam perjanjian ini, Rasulullah menerima syarat-syarat yang berat dari Quraisy, termasuk penundaan masuknya kaum muslimin ke Makkah selama 1 tahun. Umar yang dikenal keras dan tegas merasa sangat kecewa. Ia bahkan mendatangi Rasulullah dan berkata, "Wahai Rasulullah, bukankah kita berada di jalan yang benar?" Nabi menjawab, "Benar. Bukankah mereka berada di jalan yang batil?" "Benar. Lalu mengapa kita harus menerima kehinaan ini?" Namun, Nabi menenangkan Umar dengan mengatakan bahwa ini adalah bagian dari strategi jangka panjang. Dan benar saja, 2 tahun setelahnya, kaum muslimin berhasil menaklukkan Makkah tanpa pertumpahan darah. Umar pun menyadari kebijaksanaan Rasulullah. Pada tahun 23 Hijriah, Umar bin Khattab ditikam oleh Abu Lulu'ah, seorang budak Persia, saat sedang memimpin syalat subuh di Masjid Nabawi. Abu Lulu'ah menggunakan belati beracun dan menikam Umar sebanyak 3 kali. Setelah itu,
Ia mencoba melarikan diri dan melukai beberapa jamaah lainnya sebelum akhirnya mengeksekusi diri sendiri. Saat Umar terjatuh, ia bertanya, "Siapa yang menikamku?" Ketika ia diberitahu bahwa pelakunya adalah seorang budak Persia, Umar berkata, "Alhamdulillah, yang menikamku bukan seorang Muslim." Dalam kondisi sekarat, Umar menunjuk 6 sahabat untuk memilih penggantinya sebagai khalifah. Pertama, Utsman bin Affan. Kedua, Ali bin Abi Thalib. Ketiga, Abdurrahman bin Auf. Keempat, Sa'ad bin Abi Waqqas. Kelima, Zubair bin Awam. Keenam, Talhah bin Ubaidillah. 3 hari kemudian, Umar wafat dalam usia 63 tahun. Ia dimakamkan di sebelah Rasulullah dan Abu Bakar di dalam Masjid Nabawi. Penutup, Umar bin Khattab adalah salah satu pemimpin terbesar dalam sejarah Islam. Di bawah kepemimpinannya, Islam berkembang pesat, hukum Islam ditegakkan dengan adil, dan kesejahteraan rakyat dijaga dengan baik. Keberaniannya, keadilannya, serta kesederhanaannya membuatnya menjadi teladan bagi semua pemimpin Muslim sepanjang zaman. Semoga Allah meridai Umar bin Khattab dan menempatkannya di surga tertinggi bersama Rasulullah.